Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Charlotte. Yu Otosaka adalah protagonis utama di anime ini. Dia merupakan siswa pindahan tahun pertama di Akademi Hoshinomi. Dia memiliki kemampuan merasuki tubuh selama 5 detik. Tapi kemampuan Yu yang sebenarnya bukan hanya merasuki tubuh saja, tapi merampas kekuatan milik orang lain yang pernah dia rasuki dan membuat kekuatan tersebut menjadi miliknya sendiri. Ceritanya bermula ketika Yu Otosaka menggunakan kekuatannya untuk merasuki tubuh orang-orang. Supaya dapat mengoptimalkan kemampuan istimewanya, dia merasuki satu persatu murid pintar di sekolah, lalu mencontek jawaban mereka di saat ujian. Hal ini membuatnya mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi peringkat pertama di sekolahnya. Yu kemudian diterima di salah satu sekolah elit. Dia juga mendapatkan peringkat tertinggi di saat ujian masuk. Di sekolah elit, dia langsung didekati oleh seorang perempuan, tapi Yu tidak tertarik dengan perempuan tersebut karena sudah berniat mendekati murid perempuan yang paling populer. Yu dengan sengaja mengendalikan supir truk supaya hampir menabrak Yumi Shirayanagi. Lalu dia berpura-pura datang untuk menyelamatkannya. Namun, setelah berhasil membuat Yumi akrab dengan dirinya, Yu malah mendapatkan masalah karena ada yang tahu jika dia mencontek saat ujian. Hal ini mengakibatkan dia langsung panik lalu pergi meninggalkan mereka. Yu dikejar oleh murid menggunakan kemampuan teleportasi. Kemudian diberitahu jika ada banyak remaja berkemampuan istimewa selain dirinya. Namun kemampuan itu dianggap sebagai sebuah penyakit yang akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu dia pun diperintahkan pindah sekolah supaya tidak menyalahgunakan kekuatannya lagi. Yu Otosaka memulai hari pertamanya di Akademi Hoshinomi. Nao bercerita pada dahulu kala, remaja berkekuatan seperti mereka ditangkap dan dijadikan kelinci percobaan. OSIS di Akademi Hoshinomi adalah satu-satunya organisasi yang dipercaya mengemban misi khusus, yaitu mengajari siapapun agar tidak menyalahgunakan kemampuannya. Karena sudah biasa memakai kemampuannya, Yu direkrut menjadi bagian dari anggota OSIS. Kemudian mereka menghentikan penyalahgunaan kekuatan di berbagai tempat. Setelah urusan mereka terselesaikan, Nao berkata hal ini dilakukan supaya tidak ada orang yang bernasib seperti kakaknya. Pada saat itu, Nao bercerita tentang kakaknya yang menjadi pemilik pertama kemampuan istimewa. Kejadiannya berawal ketika Nao lulus ujian masuk ke sekolah impiannya. Berbeda dengan dirinya yang pandai belajar, kakaknya Nao menghabiskan waktu hanya untuk bermain gitar. Dia berencana akan melakukan kontrak dengan label rekaman. Namun setelah berbagai hal terjadi, pada akhirnya Nao tidak bisa masuk ke sekolah impiannya. Sedangkan kakaknya tidak jadi bergabung dengan label rekaman. Mereka berdua dipindahkan ke sekolah yang sama, tapi tidak pernah menghabiskan waktu bersama karena kakaknya itu sedang dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Pada akhirnya Nao kabur dari sekolah itu, dan sampai saat ini kakaknya dirawat karena mentalnya sudah terganggu. Tadaima. ゆうお兄ちゃん生徒会に入ってるの？ Ayumi Otosaka adalah siswi sekolah menengah pertama dan adik perempuan Yu Otosaka. Selama ini Ayumi sering membuatkan bekal untuk kakaknya, tapi kakaknya selalu terlihat tidak senang ketika mendapatkan bekal darinya. Dia lebih memilih untuk membeli makanan di kantin sekolah. Setelah menghabiskan makanannya, Nao memanggilnya karena sudah ada informasi tentang pengguna kekuatan lain. Target mereka kali ini memiliki dua kemampuan istimewa, yaitu kemampuan pemanggilan dan kemampuan mengendalikan api. Mereka bertiga pun langsung bergegas melakukan penyelidikan. Kemudian setelah diselidiki, ternyata pengguna kemampuan itu merupakan idol yang terkenal. Sementara itu ketika mereka bertemu dengan Yusa Nishimori, mereka diberitahu kekuatan yang dimilikinya. Ternyata arwah kakak Yusarin yang bernama Misa bisa merasuki dan mengendalikan tubuh milik adiknya. Di saat tubuh adiknya diambil alih, dia juga bisa mengeluarkan kekuatan pengendalian api. Sehingga tidak mengherankan jika sikap Yusarin tiba-tiba berubah menjadi seperti kakaknya. Saat itu Yusarin sedang mengalami masalah karena tak sengaja membawa ponsel milik seorang produser. Dia juga sempat membaca pesan rahasia yang seharusnya tidak dibaca. Nao tidak bisa membiarkannya begitu saja. Untuk menolong Yusarin, dia berencana akan balas dendam dan mengintimidasi mereka dengan kekuatannya. Sehingga produser itu ketakutan dan tidak bisa lagi mengganggunya. 今日からクラスメートになる転入生だ。
自己紹介を。ゆさりんことクラウタのゆさです。静かにここ。 Setelah membantu Yusarin dalam menyelesaikan masalahnya, Yusarin dipindahkan ke Akademi Hoshinomi. Hampir semua murid terlihat senang karena bisa sekelas dengan seorang idol. Sedangkan Yu terlihat kerepotan dan Nao tidak terlalu mempedulikannya. Saat Yusarin dikerumuni oleh murid, Nao langsung membawanya pergi ke ruangan OSIS. Kemudian mereka mendapatkan informasi baru tentang pengguna kemampuan lain. Wilayah yang akan mereka kunjungi kali ini adalah Akademi bernama Kanai. Di sana ada murid dengan kemampuan mengendalikan suatu objek. Nao memperingatkan supaya orang itu tidak lagi memakai kekuatannya. Namun karena dia tidak mau menurutinya, maka Nao memutuskan melawannya dengan bertanding bisbol. Pertandingan bisbol antara OSIS Hoshinomi melawan tim Kanai pun dimulai. Saat berada di ujung tanduk, Nao memutuskan bermain dengan menggunakan kemampuan istimewa. Yu merasuki tim lawan, kemudian mengontrol tubuhnya supaya tidak mendapatkan poin. Akan tetapi, tim lawan tetap memimpin permainan. Untuk mengamankan posisi mereka, Jojiro memakai kemampuan teleportasinya. Tapi karena langsung terluka parah, maka Jojiro pun langsung digantikan oleh tim cadangan. Sedangkan yang lainnya berusaha bermain sebaik mungkin. Meskipun sudah kalah dalam pertandingan, tapi pengguna kemampuan itu tidak mau menurut. Sehingga Nao harus melakukan percobaan dengan menyuruh Yu merasukinya. Di waktu yang berbeda, keempat anggota OSIS menghadapi pengguna kemampuan yang bisa terbang. Mereka memutuskan akan berkemah di pegunungan, tempat di mana remaja itu sedang berlatih mengendalikan kemampuannya. Ketika berada di supermarket, Yu dan Tomori terlihat sangat akrab. Bahkan Yusarin mengira mereka sedang berpacaran. Setelah selesai mempersiapkan perbekalan, mereka berempat langsung pergi menuju area pegunungan. Anak laki-laki ditugaskan mendirikan tenda, sedangkan anak perempuan mempersiapkan peralatan untuk masak. Kemudian di malam harinya mereka berjaga secara bergantian. Yu menemani Nao yang sedang mendengarkan musik sendirian. Nao terlihat senang karena Yu memahami makna tentang musik yang dia dengarkan. Karena sudah punya sedikit tabungan, Nao pun berniat untuk memberikan pemutar musik itu kepada Yu. Otosaka-san, watashi tachi no ban desu yo. Selama target belum ditemukan, maka perkemahan itu akan terus dilanjutkan. Lalu saat didatangi oleh seorang remaja, Nao membohonginya dengan mengatakan akan tinggal di tempat itu untuk selamanya. Kemudian, Nao menuduh remaja itu sedang berlatih terbang. Meskipun awalnya tidak mengaku, tapi tampaknya Nao berhasil menjebak dia supaya memakai kekuatannya. Di saat itulah Yu merasuki tubuhnya. Dengan begitu maka tugas mereka terselesaikan di hari yang sama, sehingga semua anggota OSIS bisa pulang dan kembali bersekolah. 生徒会の活動を頑張っているお兄ちゃんにごちそうなのです。 Setelah tiba di rumah, Yu langsung disambut oleh adiknya. Lalu saat mereka makan malam, ternyata adiknya itu sedang terkena demam. Yu menyuruh Ayumi untuk tidak pergi ke sekolah. Kemudian ketika OSIS berkumpul, mereka pun mendapatkan sebuah tugas baru, yaitu berurusan dengan pengguna kemampuan bernama meruntuhkan. Karena lokasinya tepat di apartemen akademi, maka Ayumi dicurigai sebagai pemilik kemampuan tersebut. Oleh karena itu, mereka memutuskan akan menjenguk Ayumi, sekalian memastikan apakah dia yang memiliki kemampuan tersebut. Yu memperbolehkan Nao dan Yusarin untuk menjenguk Ayumi, sedangkan Jojiro ditinggalkan supaya tidak merusak suasana. Setelah makan malam bersama-sama, Yu memberikan obat kepada Ayumi. Lalu Ayumi berkata sempat memimpikan hal menyeramkan. Nao bilang mimpi buruk saat demam itu merupakan hal yang biasa, tapi karena kemungkinannya cukup tinggi, Nao meminta kepada Yu supaya dia mencari tahu soal mimpi tersebut. Setelah ditanyakan, ternyata dia bermimpi melihat tanah yang retak lalu terbelah menjadi dua. Dengan begitu, kemungkinan jika Ayumi, pemilik kemampuan meruntuhkan, semakin meningkat. Meski sudah dilarang oleh kakaknya, tapi saat Ayumi merasa sudah baikan, dia pergi ke sekolah. Mendengar hal tersebut, Yu dan semua anggota OSIS bergegas menemuinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat mereka tiba di sekolah, kekuatan Ayumi sudah bangkit dan mengakibatkan dia meninggal terkena reruntuhan.
Yu merasa belum pernah sekalipun membalas kebaikan adiknya. Dia tidak pernah mengira akan ditinggalkan oleh adiknya secepat ini. Akibatnya dia menyerah dan merasa enggan berurusan dengan orang lain. Sejak ditinggalkan Ayumi, Yu hanya mengurung diri dan tidak pernah berangkat ke sekolah lagi. Tapi karena terjadi situasi tak terduga, dia memutuskan untuk menjauh dari apartemennya. Awalnya dia hanya menjalankan hari-hari yang membosankan. Namun setelah memainkan sebuah permainan, dia pun ketagihan. Karena melakukan hal yang menjengkelkan, dia mendapatkan masalah dengan anak berandalan. Dia dibawa ke tempat yang sepi untuk diberi pelajaran. Namun, Yu melawan menggunakan kekuatannya. Dan setelah mengalahkan mereka, ada geng berandalan lain yang datang menghampirinya. Ketua geng yang bernama Hoso Yamada meminta Yu supaya ingat namanya baik-baik. Tapi Yu malah bilang kalau namanya itu gampang dilupakan. Seketika, Yu langsung memojokkan Hoso Yamada dan membuatnya menyerah di depan anak buahnya. Dengan begitu, Yu merasa menjadi yang terkuat, tak bisa dikalahkan siapapun. Saat Yu hampir menyalahgunakan sebuah narkoba, Naotomori langsung datang menghentikannya. Dengan kemampuan menghilang, ternyata dia selalu ada di dekat Yu tanpa disadari siapapun. Nao juga berencana akan menemani Yu sampai dia benar-benar pulih. Setelah berbagai hal terjadi, Nao berhasil membujuk Yu bersekolah dan kembali aktif di OSIS. Meski disambut keceriaan yang kadang bikin kesal, tapi kali ini Yu Otosaka malah bersyukur. Dia merasa bisa menjalani hari-hari yang seperti dulu lagi. Tak lama setelah Yu dan Yujiro makan siang, mereka berdua pun langsung dipanggil oleh Nao. Tapi tujuan berkumpul kali ini bukan untuk mencari pengguna kemampuan, tapi untuk menonton video musik rilisan terbarunya Yusarin. Selain itu, Nao juga mempunyai 2 tiket konser yang diidolakannya. Dia mengajak salah satu anggota OSIS menemaninya pergi ke konser tersebut. Berhubung tidak ada yang tertarik, maka Yu disarankan agar pergi berdua bareng Tomori. Kemudian sepulang sekolah, Yu bertemu dengan perempuan asing di perjalanan. Ternyata perempuan yang dia temui itu adalah vokalis band favoritnya Nao dan juga kakaknya. Maka dari itu dia memutuskan untuk membawanya pergi menjenguk kakaknya Nao. Lalu, keajaiban pun terjadi. Kakaknya Nao yang mengalami gangguan mental langsung membaik setelah mendengarkan suara nyanyian dari perempuan tersebut. Nao bilang jika keputusannya saat itu benar-benar luar biasa. Dia pun berterima kasih kepada Yu sebesar-besarnya. Ohayou gozaimasu. Ohayo. Dewa ikimashou. Konser yang dinanti-nantikan oleh Nao pun telah tiba. Mereka berdua datang lebih awal supaya tidak kehabisan souvenir konser. Meski Yu tidak akan membeli apa-apa, tapi Nao mengajak Yu ke dalam antrian panjang. Yu sempat berpikir entah sejak kapan mereka berdua bisa akrab. Padahal saat pertama kali bertemu, mereka seringkali bertengkar dan selalu memiliki perbedaan pendapat. Ketika berada di dalam antrian, Yu merasa tidak asing dengan nama grup band. Lalu ketika konser dimulai, musik yang dibawakan band itu membuatnya mengalami trauma, hingga dirinya berteriak sampai tidak sadarkan diri. Di saat yang sama, Yu ingat kembali semua hal yang dia lalui. Di masa lalu yang berbeda, ternyata remaja berkemampuan istimewa pernah ditangkap para ilmuwan. Saat itu, Yu sudah menyadari kemampuan yang sebenarnya, dan juga mengetahui kemampuan terkuat yang dimiliki oleh saudaranya, yaitu kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Supaya mereka terbebas dari para ilmuwan, maka satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan mengulangi waktu. Yu merebut berbagai kekuatan untuk membantu saudaranya, supaya bisa memakai kekuatan untuk kembali ke masa lalu. Di masa sekarang, Yu dijemput oleh pria bernama Kumagami. Mereka akan menemui Shunsuke atau kakaknya Yu yang memiliki kekuatan mengulangi waktu. Shunsuke menceritakan kisah penjelajahan waktu yang panjang dan berliku. Di masa lalu, Shun mulai berteman dengan Kumagami dan teman-teman lain. Di sana, Shun menceritakan akhir tragis para pemilik kemampuan istimewa. Setelah itu, Shun menjelaskan soal rencana yang telah mereka buat di masa depan, yaitu mengumpulkan para pemilik kemampuan sekaligus melindungi mereka. Setelah itu, mereka pun mulai membentuk perkumpulan para pemilik kemampuan. Tapi ujung-ujungnya hanya sebatas mengumpulkan
meninggalkan mereka saja, dan mereka tidak bisa melindungi siapapun. Hingga pada akhirnya Shun mendapatkan sebuah ide, yaitu menggunakan uang untuk mempengaruhi orang dewasa. Dengan kemampuan tersebut, maka dia bisa menggunakan informasi untuk mendapatkan uang. Shun berkali-kali kembali ke masa lalu sampai tidak bisa lagi mengulangi waktu. Tapi berkat pengorbanannya itu, tujuan mereka pun berhasil tercapai. Dengan memanfaatkan uang berjumlah besar, mereka bisa mengumpulkan pengguna kemampuan dan melindunginya dalam yayasan pendidikan. Lalu setelahnya, Shun meninggalkan Yu dan Ayumi dengan menghapus ingatannya menggunakan kemampuan milik temannya. Setelah bercerita mengenai masa lalunya, Shun memberikan kemampuannya kepada adiknya. Dengan begitu, maka Yu bisa kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan nyawa Ayumi. Setelah berhasil menyelamatkan Ayumi, Kumagami dan Mendoki muncul di hadapan Yu dan Ayumi. Mereka membawanya ke fasilitas laboratorium karena Yu sudah mengerti cara memakai kemampuan yang sebenarnya. Dengan begitu, kini Yu menjadi pemilik kemampuan terhebat yang bisa mengambil kemampuan siapapun. Belum lagi dia sudah punya kekuatan untuk menjelajah waktu, sehingga akan sangat beresiko jika membiarkannya menjalani kehidupan normal. Shun memutuskan akan membiarkan Yu tinggal di fasilitas penelitian, karena di luar sudah ada banyak komplotan yang mengincar pemilik kemampuan seperti mereka. Tempat yang akan dihuni oleh Yu itu merupakan fasilitas yang mereka dirikan. Selain meneliti sumber kekuatan, mereka juga sedang mengembangkan vaksin supaya tidak terjadi kejadian yang sama di masa depan. Alasannya karena kekuatan yang mereka miliki itu merupakan sebuah penyakit berasal dari partikel komet yang melintasi bumi. Pada suatu ketika, Kumagami dan Naotomori dijadikan sandera oleh teroris. Teroris itu menuntut Yu untuk datang pergi ke tempatnya. Demi menyelamatkan mereka berdua, Shun memberi arahan kepada Yu untuk merampas semua kemampuan orang di sana. Apabila terjadi kesalahan, dia harus menggunakan kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Namun rencana itu tidak berjalan lancar karena musuh berhasil menyerang matanya supaya Yu tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Hal ini mengakibatkan Yu mengamuk dan menghancurkan semua bangunan karena kekuatan peruntuhnya. Insiden yang terjadi sebelumnya menyebabkan Yu tidak sadarkan diri selama 2 hari. Naotomori juga berhasil selamat karena dilindungi oleh Kumagami, sedangkan Kumagami sendiri tidak bisa diselamatkan karena pada saat itu dia tertimbun reruntuhan. Sebagai sahabat terdekatnya, kematian Kumagami mengakibatkan Shun mengalami trauma berat. Kondisinya saat ini tidak berbeda jauh ketika Yu ditinggalkan oleh Ayumi. Untuk mencegah kejadian yang sama, Nao mengatakan hanya ada satu cara. Karena peneliti sudah mulai memproduksi vaksin, maka Yu bisa mengakhiri semuanya dengan merampas semua kemampuan di dunia. Meskipun terdengar sederhana, tapi pasti ada resikonya. Setelah merebut kemampuan yang tidak terhitung jumlahnya, ada kemungkinan Yu menjadi orang yang mampu memusnahkan seluruh umat manusia. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan kesadarannya. Maka dari itu, Nao tidak menyarankan melaksanakan rencana tersebut. Namun, Yu malah memutuskan akan melakukan karena dulu dia pernah diselamatkan oleh Nao, maka sekarang giliran dia untuk melindunginya. Di saat yang sama, Yu juga sempat menyatakan perasaan kepada Nao, sehingga perjalanan yang akan dia tempuh kali ini menjadi lebih berarti. Yu memulainya dengan merebut kemampuan istimewa milik orang-orang terdekatnya. Kemudian dia melakukan perjalanan ke luar negeri. Setelah tiba di luar negeri, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari orang yang punya kekuatan mendeteksi kekuatan, lalu merampas kemampuannya supaya lebih mudah menemukan pengguna kemampuan lain. Kemampuan mendeteksi yang telah dia rebut ternyata sangat berguna. Hanya dengan melihat peta saja, sudah bisa tahu lokasi mereka dengan jelas. Yu kemudian menjelajahi berbagai tempat sambil merampas kekuatan. Awalnya dia bisa merampas kekuatan tanpa ada hambatan. Namun semakin banyak kekuatan yang dia dapatkan, semakin sulit bagi dirinya untuk berpikir jernih. Dia juga tidak ingat alasan kenapa dia harus merampas kekuatan orang lain. Untuk sesaat, Yu kehilangan akal sehatnya dan berpikir akan menguasai dunia dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, dia tetap menjalankan misinya sampai tuntas. Setelah berhasil merampas seluruh kekuatan, dia pun ditemukan oleh orang-orang terdekatnya. Ketika dia terbangun, dia ditemani oleh Naotomori. Nao bersyukur karena bisa bertemu dengannya lagi. Namun, dia juga terlihat sedih karena Yu sudah kehilangan semua ingatan tentang dirinya.